Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini informasi terbaru terkait dengan peristiwa pelarangan ibadah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen pada beberapa hari yang lalu, yaitu GMS. Nah, seperti yang ada di layar, ini adalah respon dari Kementerian Agama Republik Indonesia diuraikan mengenai Kemenak Kutub Pembubaran Ibadah GMS Bantul. Kemudian di sini juga lebih lanjut lagi dijelaskan mengenai staf Susmenak desak Kapolda ditangkap pelaku, bahwa staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia Gugun Gumilar menelpon Kapolda bahas soal pembubaran paksa kegiatan ibadah di Gereja Misi Sejahtera atau GMS Bantul. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini diposting oleh Koalisi Indonesia Maju seperti yang ada di layar. Bahkan postingan ini juga sudah disukai oleh Pak Gugun Gumilar yang merupakan staf khusus Menteri Agama. Di sini Bapak Ibu kelihatannya. Lalu kemudian di sini ada narasinya, bersama-sama kita melihatnya. Dikatakan bahwa Kementerian Agama atau Kemenak merespon keras aksi pembubaran paksa kegiatan ibadah di Gereja Misi Sejahtera GMS Bantul, Yogyakarta oleh Ormas pada Minggu 24 bulan Mei 2026. Dikatakan lagi bahwa staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia Gugun Gumilar menegaskan tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum serius dan tidak bisa ditoleransi. Nah, ini pernyataan yang tegas ya. Gugun menyatakan dirinya telah menghubungi pihak kepolisian dan berkoordinasi dengan berbagai elemen di Yogyakarta untuk mengusut tuntas kasus ini. Saya barusan sudah menelpon Pak Kapolda untuk menangkap pelaku. Ini tindakan pidana dan juga tindakan kriminal. Delik hukum sudah jelas sesuai dengan KUHP yang berlaku di bangsa kita, Republik Indonesia. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi hak beribadah warga negara, Kemenak langsung menerjunkan tim khusus ke lokasi kejadian. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Semoga para pelaku pada akhirnya ini bisa diproses secara hukum dengan sebaiknya dan seadil-adilnya. Lalu kemudian juga dikatakan lagi di sini bahwa saya sudah koordinasi dengan Kanwil Jogja, GMS dan teman-teman aktivis Jogja. Kami turunkan tim Kemenak hari ini. Insya Allah katanya saya minggu ini juga akan ke Jogja. Lalu ini adalah perihal kronologinya, dijelaskan mengenai berdasarkan laporan kronologi yang diterima. Peristiwa tersebut bermula pada Minggu pagi 24 Mei 2026 di Gereja Misi Sejahtera yang berlokasi di Jalan Jogja, Ring Road Selatan, Glugop, Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Aksi penghentian ibadah ini berlangsung dari pukul 7.59 hingga 9.05 WIB dengan melibatkan sekitar 25 orang dari ormas tersebut. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Seperti yang ada di sini. Kemudian berikut adalah rincian peristiwa yang ada di lapangan ya. Ini adalah berikut ya fakta-fakta yang ada di lapangan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu tuntutan masanya adalah perwakilan Laskar FJ ini mendesak pihak gereja untuk segera membubarkan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung. Mereka berdalih kegiatan tersebut tidak mengantongi izin resmi dan mendapat penolakan dari warga setempat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang beberapa hari lalu juga direspon dengan sangat baik dan lugas tegas oleh Pak Gun Romli yang mengatakan bahwa hal beragama itu sebenarnya tidak membutuhkan izin. Karena itu adalah hak konstitusional warga negara yang memang sudah dimandatkan oleh konstitusi. Dan itu adalah hak yang bersifat fundamental. Maka itu tidak boleh dan tidak bisa dilarang. Nah, berbeda halnya dengan perihal tempat ibadah yang dipakai. Misalnya itu suatu gedung, suatu bangunan. Ini perihal administratif. Maka dalam mengatasi situasi yang seperti ini perlu dicek. Manakala ada orang yang beribadah lalu kemudian tempat ibadah itu belum ada izinnya, mesti dicek apakah ketiadaan izin itu oleh karena mereka tidak mau mengurus atau memang karena sulitnya mengurus izin perihal tempat ibadah. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat realitanya ya, pada beberapa waktu belakangan ini bahkan beberapa hari yang lalu saya ada lihat itu satu postingan dari Pak David Herson. Ya, beliau itu langsung menemui pendeta, dua orang hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja. Mereka ini sudah mengurus sekian tahun perihal perizinan untuk mereka bisa mendapatkan izin membangun tempat ibadah, yaitu gereja. Namun apa yang terjadi? Meskipun mereka sudah mengurus izin sekian tahun lamanya, tapi juga belum kunjung keluar Bapak Ibu sekalian ya. Belum juga ada hasilnya. Nah, oleh karena itu pada akhirnya menjadi satu kenyataan yang pahit dan sangat memilukan sekali bahwa ini peristiwa-peristiwa intoleransi ini seringkali terjadi Bapak Ibu.
Entah apa yang kemudian menyebabkan perihal izin itu bisa begitu sulit didapatkan, seperti yang terjadi kepada pendeta-pendeta ini, teman-teman, yang ditemui oleh Pak David Harrison itu. Teman-teman bisa melihat ya, di video sebelumnya saya sudah pernah membahasnya. Ini salah satu contoh saja. Karena itu kita sangat mengharapkan untuk mengatasi situasi yang seperti ini, maka solusinya sebenarnya cuma satu saja. Jangan lagi ada regulasi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menunjukkan ketidakterimaan perihal pembangunan tempat ibadah, perihal pembangunan gereja, perihal pembangunan suatu tempat ibadah. Mengapa Bapak Ibu sekalian saya berbicara seperti ini? Karena SKB 2 Menteri ataupun SKB 3 Menteri namanya itu nomor 9 nomor 8 tahun 2006. Di dalamnya itu kan ada poin yang kemudian memposisikan persetujuan warga itu punya peran yang cukup signifikan untuk suatu tempat ibadah bisa kemudian dibangun. Jadi poinnya itu adalah selain daripada pengguna minimal 90 orang untuk suatu tempat ibadah dibangun, itu kan juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar minimal adalah 60. Namun yang menjadi persoalannya adalah meskipun saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini sudah mengurus perihal tanda tangan dan kemudian mereka berhasil mendapatkannya, minimal 60 warga sekitar menyatakan setuju untuk suatu tempat peribadatan, misalnya dalam hal ini adalah gereja untuk dibangun, pada akhirnya masih bisa ada penolakan. Dari mana datangnya? Dari mereka-mereka yang kemudian tidak menandatangani perihal persetujuan untuk suatu tempat ibadah itu bisa dibangun, meskipun 60-nya sudah terpenuhi, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang selama ini sering terjadi. Dan bukan hanya di situ saja, Bapak Ibu. Seperti yang terjadi waktu yang lalu yang Holy Land itu. Bahkan itu semua katanya izinnya sudah mereka kantongi, sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya juga terjadi pelarangan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ya keluarlah SK penundaan. Sampai kapan juga tidak diketahui. Bahkan sampai hari ini saya tuh kadang-kadang cari-cari ya, kira-kira apakah Holy Land itu jadi dibangun atau enggak. Karena kan di dalamnya direncanakan katanya itu ada gereja, ada STT, juga ada ya taman doa, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian meskipun sudah punya izin, pada akhirnya masih bisa ditolak. Nah, itulah sebabnya saya sangat setuju ketika beberapa tahun yang lalu itu Grace Natalia menemui Pak Gus Yakut, Menteri Agama pada waktu itu, dan menyampaikan aspirasi perihal sebaiknya izin membangun suatu tempat ibadah itu, ini bukan hanya soal gereja, itu cukuplah pintunya itu melalui negara, misalnya melalui Kementerian Agama. Itu yang paling relevan ya, melalui Kementerian Agama. Jadi biarkan nanti tim khusus dari Kementerian Agama yang peduli terhadap toleransi, yang merawat kebinekaan, akan mengecek kira-kira tempat ini menurut kajian dari mereka apakah sudah tepat, apakah sudah layak untuk dibangunkan tempat peribadatan. Nah, cukup dari situ saja.